Oke, kembali lagi bersama Ekip Kontrak. Kali ini saya akan berbagi cara install Bootstrap pada Ruby on Rails yang versi yang ke-6.1. Sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Ya, seperti kita ketahui, Bootstrap ini adalah framework untuk front end ya, dan banyak sekali digunakan oleh para developer. Namun demikian, untuk instalasi di Ruby on Rails yang versi yang 6.1, caranya sedikit ribet ya. Untuk itu saya akan berbagi cara instalasinya ya. Kalau Anda lihat di sini, Anda bisa menggunakan gem ya, gem install, atau juga bisa menggunakan yarn ya. Saya akan menggunakan yarn ya. Kalau kita lihat di yarn package, kita masukkan Bootstrap ya, yang ini. Ya, di sini dituntun ya cara instalasinya, yaitu yarn add bootstrap. Oke, pertama kita akan masuk ke folder kerja dulu. Ya, folder kerja kita ini ya, kita buka dengan git bash. Kemudian kita akan buat satu file ya dengan nama Bootstrap ya. Jadi kita panggil Rails new ya, kita panggil Rails new baru, file baru. Kemudian namanya kita namakan Bootstrap ya. Anda bisa menggunakan nama yang lain ya, bebas ya. Tapi yang rails.new ini wajib, ini nama file yang akan kita bentuk ya. Kita enter aja. Lalu Rails akan mengekstrak ya, akan mengambil semua data yang dibutuhkan. Selanjutnya kita tunggu aja sampai selesai ya. Oke, setelah kita percepat, instalasinya sudah selesai dengan keterangan sudah successful diinstal ya. Webpackernya sudah sukses diinstal. Kemudian kita masuk ke folder kerja ya. Caranya kita panggil cd bootstrap, kita enter aja. Nah, kita masuk ke folder kerja. Selanjutnya kita akan panggil editornya ya. Kita menggunakan Visual Studio Code. Oke. Ya, selanjutnya ini folder kerjanya ya. Kita akan highlight yang ada di sini aja ya, di modules, not modules ya. Kalau Anda lihat di sini ya, ini Bootstrap belum muncul ya, belum ada ya. Kalau kita lihat ini ya, ini mengikuti abjad ya, A, B, C, D, dan segala macam. Bootstrap tuh seharusnya ada di kisaran sini ya, di antara ini ya. Ini belum ada ya. Untuk itu kita akan install Bootstrap ya. Caranya kita masuk ke git bash, kemudian kita panggil yarn add bootstrap ya. Ini akan menginstal Bootstrap versi yang terbaru ya. Kita enter aja. Anda juga bisa menggunakan versi sebelumnya, misalnya Anda mau tinggal ditambah keterangannya, tapi saya akan install Bootstrap yang terbaru. Kita enter aja, kita tunggu. Ya, oke, sudah terbentuk ya. Selanjutnya kita akan lihat di sini ya. Ya, ini ya. Tadi belum ada ya, sekarang sudah ada Bootstrapnya ya. Dia sudah install di foldernya Node ya, Node modules. Kemudian di dalamnya ada Bootstrap. Kemudian di foldernya ada this, dan kemudian ada JS dan CSS ya. Selanjutnya kita juga bisa lihat di package JSON ya, di package JSON di sini. Ya, sini juga sudah terbentuk di package JSON-nya ya. Bootstrap-nya adalah versi 5.1.3.
Oke, selanjutnya kita akan buat satu file ya yang kita butuhkan untuk menampilkan ya. Saya akan menggunakan Rails, kemudian generate. Saya akan menggunakan controller, di mana controllernya namanya home, kemudian di dalamnya ada index ya. Index ini adalah nama file HTML-nya ya. Home ini adalah controllernya. Oke, kita enter aja, kita tunggu. Oke, sudah terbentuk ya. Kita bisa lihat di sini ya, tadinya ya di application, kemudian di kontrolnya ya, ini sudah terbentuk home, tadinya belum ada, sekarang sudah ada home. Controllernya dengan actionnya atau metodenya adalah index. Kemudian juga sudah dibentuk di view-nya sini, ada folder home, di dalamnya ada index ya, ada index. Terus selanjutnya ya kita akan arahkan root-nya ya, kita copy Ctrl P, root ya, kita akan arahkan root-nya ke, oke, sebelum masuk situ kita buka ininya dulu aja, servernya dulu ya, untuk membedakan antara sebelum dan sesudah ya. Oke, ini sudah servernya sudah terpanggil ya. Selanjutnya kita ketik di browser localhost dengan port 3000 ya, tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan arahkan tampilannya tidak ke sini tapi ke home index tadi ya. Jadi kita masuk ke sini, kita masuk ke ini root, to-nya kontrolnya home, kemudian metodenya atau actionnya adalah index ya. Kita simpan, kita running ya, akan berubah nantinya ya, tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan masukkan satu satu komponen ya di sini ya, yang digunakan untuk bootstrap ya. Kita akan masuk ke bootstrap dulu ya, kemudian kita ambil salah satu contoh, misalnya ini ya, notification ini ya, kita copy aja. Selanjutnya kita paste ke index ini ya, kita paste aja, kita simpan, kemudian kita lihat lagi hasilnya seperti apa ya. Ya, ini udah muncul ya. Namun demikian ini bootstrapnya belum aktif ya. Oke, untuk mengaktifkan bootstrapnya, langkah yang kita lakukan pertama, kita buat satu folder namanya style sheet. Selanjutnya di dalamnya kita buat namanya filenya application.scss ya, application.scss. Selanjutnya di layout sini ya, di application HTML ini kita akan copy namanya style sheet pack tag ya. Ya, kenapa kita menggunakan style sheet pack tag? Karena kalau kita mengacu pada Ruby on Rails guide-nya, ya kalau kita mengacu pada Ruby on Rails guide-nya di Webpacker-nya, itu untuk sistem yang lama menggunakan Sprocket. Kemudian sintak yang kita gunakan adalah ini ya, JavaScript garis bawah include garis bawah tag. Kemudian untuk Webpacker versi terbaru kita menggunakan JavaScript, kemudian garis miring pack, garis bawah tag ya. Dan selanjutnya ya ini ya, jadi kita menggunakan sintak yang sudah dibuat di guide-nya sini ya, sudah dibuat ya. Oke. Jadi ini kita linkkan style sheet pack tag-nya dengan nama filenya application ya. Jadi application ini mengacu pada
nama file yang ada di sini ya, yang di folder JavaScript, kemudian ada style sheet, kemudian application. Jadi ini mengacu ke sini ya, di application ini ya. Kemudian di application ini kita akan import ya, di application ini kita akan add import bootstrap garis miring CSS garis miring bootstrap garis miring SCSS. Jangan lupa titik koma karena ini di bawah sintak dari CSS ya, harus ada titik koma ya. Nah, file ini mengacu pada node yang ada di sini. Yang ada di ya ini ya, node modul ini ya. Di node modul ini ada bootstrap ya. Bootstrap ya, di sini ya. Bootstrap. Selanjutnya ya, add import, yang kita import adalah bootstrap ini ya. Kemudian di bawahnya ada folder SCSS yang ini, di bawah lagi namanya ada bootstrap SCSS ya. Jadi yang file yang ini yang akan kita import ya. Kemudian kita akan setting di application, Ctrl P, application JS ya. Ya, di sini kita akan import yang pertama bootstrap. Ya, yang pertama bootstrap yang di sini ya, bootstrap, kemudian this, kemudian CSS-nya ya. CSS kita akan ambil yang ini ya, kita akan import. Di samping itu juga JavaScript-nya, JavaScript ini juga kita import ya, sesuai yang ada di sini ya. Kita akan import CSS dari Bootstrap dan JavaScript dari Bootstrap. Kemudian juga kita akan ngimport filenya ini, style sheet-nya ini ya. Jadi yang import ini mengacu ke sini ya. Oke, kita simpan, kita akan running lagi ya. Ya, setiap perubahan di luar app ya, itu kita harus restart servernya ya. Jadi caranya ya kita Ctrl C aja, kita stop, kemudian kita panggil lagi rel S. Kita tunggu sampai muncul semua ya. Ya, sampai di sini. Selanjutnya kita panggil ya, kita refresh lagi. Ya, ini di compile, webpackernya di compile ya, compiling sedang mengcompile. Kita tunggu apa yang terjadi. Ya, di sini ada keterangan error in modules bootstrap this JavaScript ya, module not found, error tidak ya, error di popper.js core ya. Untuk itu kita harus stop dulu, kita harus install ya, Ctrl C. Kita harus install yarn add, kemudian add popper ya, popper.js garis miring core ya, gini ya, yarn add popper.js kemudian garis miring core ya, terus kita enter aja ya, dia akan install semua file yang dibutuhkan. Oke, setelah selesai kita panggil lagi servernya, rel S. Oke, selanjutnya kita refresh. Ya, dia akan compile. Ya, sekarang sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Ya, kalau kita lihat contohnya ini seperti ini ya. Ini udah berhasil ya. Kemudian kita juga bisa tes, misalnya ini ya, kita copy aja, paste di index ya, di sini ya. Kemudian kita juga bisa copy bawahnya ini ya, misalnya ya, kita copy aja, kita pindahkan ke sini, terus kemudian kita save, Ctrl S, kemudian kita refresh ya, ini ya. Dengan demikian instalasi untuk Bootstrap dan Popper.js telah berhasil ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe.